Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Ayu Anggraini dengan NPM 190181033. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, yang pertama ini ada tumbuhan Gymnospermae, yang diantaranya ada pinus atau dengan nama latin Pinus mercusi. Tanaman pinus ini mempunyai getah yang berada pada batang. Pada batang terdapat saluran getah, di mana dalam saluran getah ada arahnya vertikal atau longitudinal maupun horizontal atau radial. Nah, yang pertama itu ada akar. Akar pada tanaman pinus ini merupakan akar tunggang atau radix primaria, tapi juga bercabang-cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkram tanah dan berwarna coklat. Memiliki akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan daerah perakaran menjadi luas dan jangkauan penyerapan air unsur hara juga semakin luas. Batang pada tanaman pinus ini mempunyai kayu yang keras. Pohon pinus ini jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berbentuk kerucut atau lipas segitiga yang memanjang. Karena batang pohon pinus ini memiliki bagian bawah yang besar dan semakin ke atas sampai puncaknya itu mengecil. Nah, bentuk dari pohon pinus ini membulat, memiliki tajuk pohon muda menyerupai piramida. Namun ketika sudah tua menjadi lebih menyebar dan rata. Arah tumbuh pohon pinus ini tegak lurus ke atas. Permukaan batang pohon pinus ini retak-retak dan berwarna kecoklatan. Percabangan batangnya bersifat monopodial, yaitu batang pokok atau utama tampak lebih jelas dan pertumbuhannya lebih cepat daripada batang cabang-cabangnya. Kemudian ada daun. Daun pada tanaman pinus ini termasuk ke dalam daun majemuk. Pada daun pinus ini tidak ada bagian terlebar, karena pangkal dan ujungnya itu hampir sama ukurannya, sedangkan panjang daunnya itu sekitar 10-20 cm. Daun pinus ini juga memiliki ujung daun berbentuk meruncing, memiliki pangkal daun berbentuk rompang atau rata dengan disulungi sisik-sisik berupa selaput tipis, dan juga memiliki tepi dan berbentuk rata serta ranting dan berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Kemudian ada bunga. Bunga pada tanaman pinus ini termasuk ke dalam bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis. Bunga pinus ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk silindris dengan panjang sekitar 2-4 cm, sedangkan bunga betina itu memiliki bentuk kerucut, bentuknya runcing, memiliki sisik berwarna coklat dan setiap bakal biji terdapat sayap, serta terletak di sepertiga bagian atas tajuk, terutama di bagian ujung dahan. Bunga pinus ini pada umumnya berwarna kuning dan ketika muda, dan berwarna coklat ketika dia sudah tua. Oke, selanjutnya ini ada buah. Buah pinus ini mempunyai bentuk kerucut tinggi, namun ada juga yang silindris. Bentuknya seperti pohon natal, tapi kecil. Mempunyai panjang itu sekitar 5-10 cm dengan lebar sekitar 2-4 cm. Buah pinus ini pada umumnya berwarna coklat dan termasuk buah yang tidak dapat dimakan. Kemudian ada biji. Biji pada tanaman pinus ini berbentuk pipih dan bulat telur atau oval, dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah ini menghasilkan 2 biji, dan warna biji pinus ini umumnya putih kekuning-kuningan. Selanjutnya ada tanaman cemara dengan nama latin Thuja orientalis. Tanaman cemara ini memiliki sekitar 70 jenis yang berbeda yang tumbuh di berbagai belahan dunia. Tanaman cemara dapat tumbuh hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Pohonnya ini memiliki cabang dan ranting yang tersusun secara rapi. Umumnya tanaman cemara ini berukuran tinggi dan berbentuk utuh. Akar tanaman cemara ini memiliki akar tunggang. Warna dari akar tanaman cemara ini putih kotor atau kekuningan. Akar cemara ini digunakan untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga untuk menyerap air. Batang tanaman cemara ini memiliki batang yang berdiri tegak, bulat. Permukaan batangnya ini agak kasar, serta dalam batangnya ini mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Batang tanaman cemara ini memiliki warna coklat dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Jika tanaman cemara semakin tinggi, maka cabangnya juga semakin berbentuk tidak simetris. Kemudian, tanaman cemara ini memiliki cabang yang tumbuh rapat antara satu cabang dengan cabang lainnya, sehingga cabang ini terlihat nampak seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari satu titik yang sama. Nah, namun pola cabang tanaman cemara ini sebenarnya berbentuk pola spiral, di mana semakin
ramping dan runcing, di mana hal ini bermanfaat untuk mengurangi penguapan tanaman cemara. Bentuk dari daun tanaman cemara tersebut juga merupakan hasil adaptasi dari lingkungan sekitar tanaman yang panas. Selanjutnya ada tanaman pakis haji dengan nama ilmiah Cikas lumpi. Tanaman pakis atau pakis haji ini merupakan tanaman hias yang sebagian besar spesiesnya hidup di dataran tinggi, terutama yang kontur tanahnya lembab dan bersuhu cukup dingin. Nah, akar dari tanaman pakis haji ini berakar jenis akar tunggang. Tanaman pakis disebut juga radix primaria. Akar inilah sejatinya yang menjamin tanaman pakis bisa tumbuh dengan subur dan gembur. Karena akar berfungsi sebagai penyerap unsur hara dan air untuk dijadikan sebagai nutrisi tanaman. Umumnya tanaman berakar tunggang biasanya pertumbuhannya cepat dan tidak membutuhkan perawatan maksimal, karena akar semacam ini tidak mudah putus maupun tercabut dari batang. Kemudian ada batang. Batang tanaman pakis ini terlihat seperti batang tanaman palem. Biasanya batang ini tumbuh tegak lurus dengan postur rata, namun tidak licin. Untuk bentuk akar bulat dengan diameter tidak terlalu besar, bahkan ukuran diameter batang pakis terbesar hanya berkisar 30 cm saja. Sekalipun demikian, batang inilah yang membuat penampilan tanaman pakis cantik dan menarik. Kemudian ada daun dari pakis haji. Nah, daun inilah yang menjadi alasan mengapa tanaman ini disebut tanaman hias. Pasalnya bentuk daunnya ini saja unik, karena jika dilihat style terlihat seperti sebuah keris. Karakter daun pakis adalah daun majemuk dengan bentuk sedikit menyirip. Karena morfologi ini, maka tanaman pakis disebut tanaman berdaun Paripanatus. Dalam satu tangkai daun terdapat beberapa helai anak daun yang tak kalah unik, karena di setiap anak daun tersebut masih ada cabang daun baru hingga ke bagian pucuknya. Keunikan selanjutnya terlihat pada daun tanaman pakis yang masih muda, karena biasanya daun terlihat menggulung sempurna, layaknya daun untuk tanaman paku-pakuan. Maka dari itu, banyak orang yang mengkategorikan tanaman pakis sebagai spesies tanaman paku. Terakhir ini ada biji. Tanaman pakis ini memiliki biji yang hampir sama dengan biji tanaman spesies palem. Dalam setiap tanaman terdapat beberapa biji yang berbentuk bulat oval dan bulat sempurna. Sedangkan perbedaan dengan biji pohon palem adalah biji tanaman pakis memiliki bentuk sedikit mirip, sedangkan jumlahnya di dalam setiap satu pohon itu ada 2 sampai 4. Tumbuhan Gymnospermae yang keempat ada melinjo dengan nama latin Gnetum lemon. Melinjo sendiri dikenal dengan berbagai nama di Indonesia seperti melinjo, tangkil, dan bago. Biasanya orang-orang seringkali memanfaatkan buah dan daun dari tanaman ini. Melinjo sendiri dapat tumbuh mencapai 100 tahun lebih dan setiap panen raya mampu menghasilkan buah dan biji melinjo sebanyak 80 sampai 100 kg. Kemudian apabila tidak pernah dipangkas pohonnya bisa mencapai 25 meter dari permukaan tanah. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan cara generatif ataupun vegetatif. Melinjo dapat ditemukan di daerah yang kering karena untuk tumbuh dan berkembang, tanaman ini tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi atau iklim. Akar pada tanaman melinjo ini adalah akar tunggang yang mampu menembus tanah sedalam 3 sampai 5 meter. Akar tanaman ini memiliki fungsi yang sama dengan akar-akar dari tanaman lainnya, yaitu untuk membantu tanaman melinjo dapat berdiri tegak dan juga untuk membantu tanaman ini menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Bentuk dari batang tanaman melinjo ini adalah bulat dengan diameter sekitar 10 sampai 20 cm. Sistem percabangan dari tanaman melinjo ini adalah monopodial, yaitu batang pokok terlihat lebih jelas karena lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya dibandingkan dengan yang cabang. Dengan ciri-ciri batang yang telah dijelaskan tersebut, maka tak heran apabila batang melinjo ini dapat digunakan untuk membuat papan atau peralatan rumah tangga yang sederhana. Kemudian, daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan pelayan daun. Tepi daunnya ini merata, duduk daun berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Apabila daun melinjo ini disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Bunga pada tanaman melinjo ini adalah bunga tidak sempurna yang berumah 2 dan muncul di ketiak daun. Ketidaksempurnaan bunga pada tanaman melinjo tersebut dikarenakan bunga jantan yang terdiri dari benang sari dan bunga betina yang terdiri dari karangan bulir terpisah, sehingga pada proses penyerbukan tidak dapat dilakukan secara langsung, namun membutuhkan bantuan dari berbagai elemen seperti angin, air, hewan, dan juga manusia. Yang
terakhir ada biji. Tanaman melinjo ini merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo ini diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan ditubuhi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo ini dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah bekas atau biru. Selanjutnya ada tumbuhan dari Angiospermae. Yang pertama ada durian dengan nama latin Durio gibetinus. Habitat asli dari pohon durian adalah wilayah beriklim tropis, salah satunya kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pohon ini dapat tumbuh secara maksimal ketika berada di dataran rendah sampai wilayah dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Secara umum pohon ini menyukai daerah yang agak lembab dan tidak terlalu panas. Pertumbuhan pohon durian ini lebih maksimal jika berada di wilayah dengan kelembaban antara 50% sampai dengan 80%, dan suhu udara pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk intensitas cahaya yang dibutuhkan hanya sekitar 45 sampai 50%. Pohon ini mampu mencapai usia 200 tahun ketika berada di habitat aslinya. Durian ini mempunyai sistem perakaran yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu akar primer, akar sekunder, dan akar tersier yang strukturnya kuat. Jenis perakaran yang dimiliki tanaman durian ini sangat baik untuk mencegah erosi yang terjadi pada lereng. Akar premier durian ini fungsinya adalah untuk menopang tanaman durian agar dapat berdiri kokoh. Sementara akar sekunder, yaitu akar yang tumbuhnya di daerah perbatasan bawah tanah, fungsinya untuk membantu menopang tanaman agar tetap kokoh. Kemudian tanaman durian mempunyai batang bentuknya silindris dan panjangnya bisa mencapai ukuran 45 meter atau lebih. Batang tanaman durian arah tumbuhnya tegak lurus ke atas. Tanaman ini mempunyai banyak cabang yang tumbuhnya lebih condong ke atas dan tumbuhnya itu mendatar. Batang tanaman durian ini mempunyai kulit dengan tekstur yang kasar dan berwarna coklat. Kulit tersebut mengalami pengelupasan secara terus-menerus dan tidak beraturan. Durian ini mempunyai daun berbentuk lonjong atau lancet dengan ujung daun lancip dan pangkal daunnya itu membulat. Daun durian ini mempunyai panjang hingga 10 cm atau lebih dan lebarnya 4 cm. Namun tidak semua daun mempunyai ukuran daun yang sama dan tergantung dari varietasnya. Daun tanaman durian ini tersusun berselang-seling dan memiliki tangkai daun yang pendek. Daun durian ini mempunyai warna hijau terang di bagian atasnya dan berwarna emas atau perak di bagian bawahnya. Daun tersebut mempunyai pertulangan yang mirip, sementara ibu tulang daunnya atau kosta tumbuh memanjang dari pangkal daun hingga ke ujung daun. Nah, kosta tersebut kemudian tumbuh ke arah luar daun membentuk urat-urat daun. Kemudian, bunga tanaman durian ini berbentuk seperti mangkuk dengan mahkota bunga berwarna merah atau kuning keemasan. Tanaman durian ini mempunyai dua kelamin, yaitu jantan dan betina, sehingga bunga durian disebut juga bunga sempurna. Bunga durian ini tergolong sebagai bunga tunggal, namun tumbuhnya berkelompok. Bunga tersebut tumbuh pada cabang primer atau cabang sekunder. Bunga tersebut letaknya bergantungan dan mempunyai tangkai yang panjang. Bunga durian ini mengalami penyerbukan silang yang dibentuk oleh hewan nokturnal, seperti kelelawar atau kumbang. Kemudian, buah durian ini berukuran besar yang permukaannya dikelilingi duri yang tajam dan keras. Buah durian ini mempunyai ketebalan berkisar antara 1,5 sampai 2 cm atau lebih karena dipengaruhi varietasnya. Buah durian ini berbentuk bulat dan lonjong yang berwarna hijau kekuning-kuningan hingga kecoklat-coklatan. Di dalamnya terdapat daging buah yang merupakan perkembangan dari jaringan biji yang bernama arillus. Daging buah tersebut teksturnya lembek, tebal, namun juga ada yang tipis tergantung dengan varietasnya. Bau durian ini sangat khas dan cenderung berbau tajam. Biji durian sendiri terdapat dalam daging buah dengan bentuk bulat sampai lonjong. Biji tersebut memiliki serat-serat halus di bagian ujungnya. Di dalam biji durian memiliki beberapa lapisan yang terdiri dari epidermis atau lapisan luar yang tipis dan dermis yang merupakan bagian dalam biji yang tebal. Biji durian ini berwarna coklat kekuning-kuningan dengan kulit mengkilat. Sementara bagian dalamnya yang kedua ada kelengkeng dengan nama latin Nephelium longanum. Tanaman ini diduga berasal dari Myanmar, kemudian menyebar ke Cina Selatan, Taiwan, dan Thailand Utara. Akar dari pohon tanaman kelengkeng ini merupakan salah satu akar yang berjenis tunggang. Bahkan pohon kelengkeng ini menyediakan berbagai akar samping, kuat dan panjang. Kemudian batang dari tanaman kelengkeng ini memiliki batang yang berkayu keras dengan bentuk yang bulat serta sistem percabangannya yang simpodial. Maksudnya, di
mana batang-batangnya memiliki cabang-cabang yang banyak dengan serta arah cabangnya merapat dan mendatar. Pada umumnya, permukaan dari batang kelengkeng ini berwarna coklat dan kasar. Karena tanaman kelengkeng ini memiliki daun yang banyak serta ukurannya panjang dan pada bagian ujungnya terlihat meruncing. Sama seperti tanaman yang lainnya, di mana-mana dari kelengkeng ini memiliki warna daun hijau yang gelap. Nah, daun kelengkeng ini merupakan salah satu daun yang majemuk dengan berhadap-hadapan pada satu tangkai. Biasanya satu tangkai ini terdiri dari kurang lebih 3 sampai 6 pasang daun. Di bagian permukaan daun ini memiliki warna yang hijau tua serta mengkilap. Selain itu, struktur dari daun tanaman kelengkeng ini mirip. Morfologi dari bunga tanaman ini memiliki 2 macam, yaitu monoesis dan diesis. Tanaman yang jantan hanya menyediakan benang sari saja tanpa harus memperlihatkan putih. Bunga kelengkeng ini merupakan sebuah bunga yang majemuk dengan ukuran yang minimalis dan memiliki warna coklat kekuning-kuningan. Pada umumnya, perbungaan terdapat floss terminalis atau bagian ujung daun berbentuk seperti payung menggarpu serta bunga mahkota 5 helai. Buah dari kelengkeng ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan berbentuk bulat serta didukung dengan 2 warna yang berbeda. Warna yang pertama yaitu warna hijau, di mana buah kelengkeng yang berwarna hijau akan bertanda kalau buah kelengkeng itu masih muda dan tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk warna yang kedua itu warna coklat yang kekuning-kuningan. Itu bertanda kalau buah kelengkeng dalam keadaan yang sudah tua atau layak untuk dikonsumsi. Daging dari buah kelengkeng ini agak sedikit tebal serta rasanya manis jika dikonsumsi. Bagian permukaannya seperti berbintil yang kasar, namun ini hanya bergantung dari varietas. Biji dari kelengkeng ini berbentuk bulat dengan 2 keping yang telah dilapisi dengan biji yang berwarna hitam. Biji dari tanaman kelengkeng ini memiliki warna yang hitam dengan daging yang berwarna putih. Pada bagian daging kelengkeng telah menyediakan karbohidrat manfaat-manfaat yang sangat bermanfaat bagi anda. Oke, selanjutnya ada tanaman mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica. Tanaman mangga ini berasal dari India dan juga Burma yang telah tersebar pada Asia Tenggara kira-kira 1.500 tahun yang lalu. Pada umumnya, mangga sebagai tanaman khas tropis, bahkan tak salah kalau mangga bertumbuh subur di negara Indonesia. Tanaman mangga tersebut memiliki jenis-jenis buah yang berbeda rasanya. Dalam organ akar telah memiliki morfologi yang berbeda seperti akar cabang dan akar tunggang. Di dalam akar tunggang telah tersedia ukuran yang panjang hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Nah, pada pertumbuhan akar inilah yang akan membuat pencairan air di dasar permukaan tanah. Dengan begitu, hal ini akan membuat akar yang telah berada di dasar permukaan tanah akan mengalami perubahan, di mana akar akan berubah hingga menjadi sebuah akar cabang yang ada pada kedalaman 30 hingga 60 cm dalam permukaan tanah. Kemudian ada batang tanaman mangga. Batang dari tanaman mangga ini memiliki bentuk kayu yang kuat, keras, dan mampu bertumbuh dengan cara tegak ke atas. Morfologi batang dari tanaman mangga ini berbentuk bulat yang telah disertai dengan percabangan dan ranting yang lumayan banyak. Pada cabang serta ranting akan menumbuhkan daun-daun yang lebat dan berbentuk kenopi, seperti oval, kubah, dan memanjang. Kulit dari batang tanaman mangga ini begitu tebal dan kasar dengan warna coklat gelap yang kehitaman atau keabu-abuan. Perlu diketahui kalau tanaman mangga ini diperbanyak dengan cara generatif atau menggunakan benih, serta tanaman mangga ini bisa bertumbuh dengan sempurna. Jika berbanyakan dengan cara vegetatif, maka batang tersebut akan menjadi lebih pendek dan batang akan membentang. Daun dari tanaman mangga sendiri menjadi salah satu daun yang tunggal dan tidak memiliki penumpu dan anakan. Panjang dari daun tanaman mangga ini bisa mencapai 8 hingga 40 cm yang disertai dengan ukuran lebar mencapai 2 hingga 12,5 cm. Daun ini terletak secara berselang-seling dan mengelilingi ranting. Tanaman mangga ini merupakan tanaman yang memiliki daun tidak lengkap. Hal ini karena adanya petiolus atau tangkai dan lamina atau helaian daun saja. Bentuk dari daun mangga ini memiliki variasi disebabkan berbentuk lonjong, mata tombak, serta segi empat pada ujungnya dan agak meruncing. Bahkan di tepi bagian dari daunnya terlihat halus akan tetapi sedikit bergelombang. Pohon mangga ini mempunyai bunga berbentuk bulir ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga ini sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang panjang sekitar 5-10 mm. Apabila kelopak bunga mangga ini rontok, buah mulai akan matang setelah 3-6 bulan. Tanaman mangga ini menjadi salah satu tanaman yang termasuk di bagian golongan buah biji dengan memiliki daging yang tebal dan memiliki ukuran panjang mencapai 30 cm. Pada umumnya bentuk buah mangga ini cukup bervariasi seperti berbentuk oval, bulat, dan pipih. Seperti yang sudah diketahui, kalau buah mangga ini memiliki
makanya tak salah kalau setiap jenisnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Buah mangga memiliki warna yang bervariasi juga, seperti kuning, kuning kemerahan, hijau, dan dikombinasikan dengan berbagai macam warna yang sudah disebutkan. Rasa dari buah mangga ini pun berbeda, ada yang rasanya asam, ada yang tidak asam, dan ada juga yang rasanya manis. Kulit dari buah mangga ini memiliki kelenjar dan cukup tebal. Selain itu, buah mangga ini juga tersedia biji yang membentang. Yang terakhir ada pepaya dengan nama latin Carica papaya. Papaya ini adalah buah yang banyak tumbuh di daerah tropis, maka dari itu kita tidak susah mencari buah pepaya di lingkungan kita. Selain itu, buah pepaya juga sangat populer di dunia karena kaya akan antioksidan dan kaya akan manfaat. Nah, awal mulanya buah ini tumbuh di daerah Meksiko, kemudian setelah beberapa abad barulah menyebar ke wilayah Indonesia. Pepaya adalah salah satu tanaman yang bisa tumbuh hingga mencapai 3 meter. Tanaman ini pun bisa tumbuh sehingga banyak dibudidayakan di negara lain. Kandungan air dan glukosa di dalam buah pepaya ini cukup melimpah. Akar. Jenis dari akar pepaya ini adalah akar tunggang atau radix primaria. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dan bercabang. Pertumbuhan akar tanggung akan panjang dan berbentuk mendatar. Jumlah dari akar-akarnya ini tidak terlalu banyak dan tidak kuat. Warna pada akar pepaya ini adalah putih dan sedikit kekuning-kuningan. Selanjutnya ada batang. Batang dari pepaya ini memiliki bentuk seperti bulat-bulatan dengan permukaan yang berbentuk cecak-cecak di tangkainya seperti spiral. Batang dari pepaya juga memiliki lubang seperti rongga-rongga pada inti sel, yakni sel gabus. Tekstur batangnya ini tidak kokoh, bahkan mudah lunak dengan bentuk tegak lurus. Nah, selanjutnya ada daun. Daun dari pepaya ini memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Permukaan dari daun ini memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Daunnya sendiri memiliki tangkai daun dan sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daun pepaya ini hijau pekat dan licin. Di lingkungan masyarakat, daun ini umumnya dijadikan lodeh dan masakan lainnya. Rasa dari daun ini cukup pahit, namun jika diolah dengan benar, maka pahit dari rasa daun ini menjadi lebih sedap. Bisa dikatakan bahwa di Indonesia daun pepaya ini banyak. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum.